vegetatif buatan. Proses perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan melibatkan campuran tangan manusia. Tanaman yang bisa diperbanyak dengan cara vegetatif buatan adalah tanaman yang memiliki kabium. Rizoma ialah modifikasi pada batang yang tumbuh dengan menjalar ke bawah permukaan tanah. Stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Umbi batang. Umbi jalar merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Umbi lapis. Perkembangbiakan dengan cara umbi lapis biasa digunakan pada tanaman bawang merah dan juga tumbuhan bakung. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan sebagai berikut. Mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanam batang atau dahan yang dibuat berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat yang lain. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas ada 3 macam sebagai berikut: tunas batang, tunas akar, tunas daun. Sekian hasil kerja kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul, silakan ambil alih. Setelah dari 2 makanan dari saya ucapkan terima kasih dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia. Saya dari kelompok 5. Saya ingin mempresentasikan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kronik. Perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif bukan hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ reproduksi seperti serbuk sari dan kepala puting. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala puting. 1. Bagian-bagian A tersusun atas. Yang pertama, tangkai yang berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai dan juga ranting. Yang kedua, dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, kelopak bunga yang berfungsi membantu menjaga bunga agar tetap mekar. Yang keempat, mahkota bunga yaitu perhiasan bunga yang berwarna menarik dan harum untuk menarik serangga. Yang kelima, benang sari yang berfungsi sebagai proses reproduksi dan juga perkembangbiakan pada bunga. Yang keenam, putik yaitu alat kelamin betina yang menghasilkan ovum. Ciri-ciri perkembangbiakan generatif adalah memerlukan 2 orang tua, jantan dan betina. Pembuahan terjadi melalui proses penyerbukan. Terjadi penuburan sel kelamin jantan dan betina. Sifat keturunan yang tidak sama persis dengan induknya. Manfaat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan menghasilkan variasi baru, menghasilkan buah tambahan, memiliki kemampuan adaptasi yang lebih tinggi. Tanaman yang dihasilkan oleh perkembangbiakan generatif yang akan memiliki sistem akar yang lebih kuat dibandingkan tanaman perkembangbiakan vegetatif. Dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Autogami, penyerbukan sendiri. Autogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berdasarkan dari bunga itu sendiri. 2. Heteronogami, penyerbukan tetangga. Heterogami adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga yang lain tetapi masih dalam satu pohon yang sama. 3. Alogami,
silang. Endogamia adalah menempelnya serbuk dari sari suatu bunga pada kepala petik bunga lain yang berada pada tumbuhan lain yang sejenis.